Shalom. 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 Puji nama Tuhan, kasih Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita, pembelaannya selalu diberikan, dinyatakan dalam kehidupan kita. Dalam kondisi apapun, Tuhan yang terutama di dalam kehidupan kita. Biar selayaknya pada sore hari ini, lewat ibadah PA kita mengucap syukur, kasih Tuhan nyata, melindungi dan menyertai dalam kehidupan kita. Kita akan pujikan Aba, Baba. Saya mengundang sidang jemaat yang di rumah. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan lebih sungguh-sungguh lagi. Bapa, bagiku ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba, Bapa, ku mengasihimu. Aba, Bapa, Aba, Bapa, Aba, Bapa, kau segalanya, kau segalanya bagiku. Bagiku ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba, Bapa, ku mengasihimu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan hamba setia kepadamu. Kembali dari atas, Aba, Bapa, ku mengasihi. Aba, Bapa, amin. Aba, Bapa, kau segalanya, kau segalanya. Bagiku ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Aba, Bapa, ku mengasihimu. Haleluya, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada
dari segalanya. Haleluya, haleluya. Lebih dari segalanya, ingin Kau Tuhan. Amin. Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Jadikanku hamba setia. Jadikanku hamba setia kepadamu. Jadikanku hamba. Jadikanku hamba setia kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat kasih dan kemurahan-Mu. Sampai saat ini Engkau masih mengasihi kami, Engkau masih membela kami, bahkan Engkau masih memberkati kami. Walaupun dalam kondisi yang tidak menentu ini Tuhan, dalam segala penyakit yang ada, tapi kami mengandalkan Engkau secara pribadi. Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang membela, bahkan sidang jemaat Ebenezer Tuhan. Engkau melawat, Engkau menyertai, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Karena Engkau patut kami andalkan, Engkau segalanya dalam kehidupan kami, dan Engkau yang selalu ada untuk kami semua Tuhan. Kami mengucap syukur lewat ibadah PA ini, biar kami merasakan pembelaan-Mu, kasih, kemurahan-Mu tetap berlaku atas sidang jemaat Ebenezer Tuhan, supaya kami tetap berpegang teguh dalam firman-Mu Tuhan. Berkati ibadah pada sore hari ini, biar kami bisa merasakan sukacita surgawi ada menyertai bersama kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya karena kami rindu, kami tetap ada di bait-Mu, kami rindu tetap selamanya untuk melayani Engkau, untuk selama-lamanya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang di rumah, biar sukacita surgawi ada bersama kita. Karena kami percaya jika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, maka pembelaan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Apapun yang ada dalam kehidupan kita, baik itu buruk, baik itu baik, semua ada rencana Tuhan yang indah yang Tuhan ingin nyatakan. Dan saya percaya kuasa Tuhan dulu selamanya tetap sama ada untuk kita semua. Dalam nama Yesus, biar itu menjadi kekuatan kita. Satu hal yang ku minta, haleluya, biar kita pujikan ini dengan kesungguhan hati, dan kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Satu hal yang ku minta, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta, satu
hal telah ku minta, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati rasanya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Jika kasih Tuhan ada bersama kita, maka kita akan menikmati segala sesuatu yang terindah, yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan saya percaya hanya firman-Nya yang mampu menolong dalam segala hal dalam kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan sanggup memulihkan, memberkati, menyertai kita. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kita siapkan hati kita dengan kerendahan hati, maka firman menjadi utama di dalam kehidupan kita. Saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku akan pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Amin. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat
Allah kita Allah yang sanggup menolong dalam kondisi apapun. Tuhan mampu memulihkan, memberkati, menyertai kami semua. Sidang jemaat yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri, kita pujikan sungguh lagi. Haleluya, ku angkat hatiku Tuhan, hatiku. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia mampu menolong, memberkati kita semua. Amin. Saat ku sembah, Dia, kita agungkan Dia malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur. Haleluya. Haleluya. Glory. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan. Hanya Engkau kami bersyukur kemurahan-Mu, kemurahan-Mu, semua itu ada bagi kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Dimanapun saudara berada, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kembali kita satu di dalam doa untuk menyiapkan hati pikiran kita untuk firman Tuhan.
Terima kasih Bapa di dalam surga. Kembali kami datang kepadamu dengan kerendahan hati untuk kami boleh berada di dalam ibadah sore malam hari ini dan bisa mendalami akan firman-Mu lebih jauh supaya kami semakin mengerti, semakin bertumbuh Bapa dalam surga dalam kehidupan rohani ini. Demikian juga untuk menghadapi masa-masa apapun yang sekarang sedang terjadi. Kami membutuhkan kuasa firman dalam urapan roh untuk memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Menghadapi segala apapun yang sedang terjadi Tuhan. Kami percaya Engkau akan menolong, melindungi, memelihara Tuhan. Untuk itu nyatakan firman-Mu bagi kami Tuhan. Kekurangan apa yang masih ada pada kami, mari Engkau akan nyatakan supaya kami boleh mengerti dan menyadari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, sudah memuji mengagungkan Engkau, dan biarlah Engkau berhadirat di antara sedang-Mu dimanapun berada. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Namun kami juga berdoa, mungkin masih ada kuasa-kuasa dalam bentuk apapun yang masih mau mengganggu dalam pemberitaan firman-Mu, baik itu membuat bimbang, bahkan menolak firman-Mu. Kami sekali lagi menggunakan kuasa nama usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut kebenaran firman. Urapi hamba-Mu juga, supaya hamba boleh menyampaikan firman-Mu dengan benar dan dapat dia mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan selamat sore menjelang malam ya, dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, damai sejahtera ada dalam kehidupan kita saat sore hari ini untuk bisa bersama mendengarkan akan firman Tuhan. Kita sudah masuk dalam Injil Matius 28 yang menunjuk pada Shekinah Glory atau sinar kemuliaan atau kuasa kebangkitan Tuhan. Di dalam Matius 28 itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ayat 1 sampai 10 tentang kebangkitan Yesus atau sinar kemuliaan yang menyinari hati yang keras. Ya, kalau pada saat itu batu besar terguling. Kalau hati yang keras ya, disinari sinar kemuliaan, maka terjadi pembaharuan. Itu sudah diterangkan dalam ibadah raya kemarin tanggal 4. Yang kedua ayat 11-15 dusta mahkamah agama, dan yang ketiga ayat 16 sampai 20 perintah untuk memberitakan Injil. Nah, malam hari ini kita masih membahas bagian yang pertama, yaitu Matius 28 ya, Matius 28 ayat yang ketiga itu dituliskan wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju ya. Jadi ayat ketiga ya, begitu batu terguling, itu dalam ayat yang kedua, nampaklah malaikat. Inilah Shekinah Glory yang menyinari hati yang keras, sehingga hati keras itu ya terjadi pembaharuan. Nah, kalau kita lihat dalam tabernakel, ya, awal pembaharuan itu adalah baptisan air. Pintu gerbang percaya, mesbah korban bertobat, baru baptisan air, terjadi pembaharuan itu. Ya. Ini awalnya pembaharuan, ya. Awalnya taat dengar-dengaran. Roma pasal 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan
Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, ini sama dengan baptisan air yang benar. Yaitu kalau kita yang sudah mati terhadap dosa, mematikan dosa, ya, dikuburkan dalam air bersama Yesus dan bangkit dalam hidup baru. Ya, hidup baru itu sama dengan hidup di dalam kebenaran. Nah, akhir dari pembaharuan itu nanti adalah Shekinah glory. Terjadi ya, sinar kemuliaan. Tadi di dalam ayat yang ketiga, wajahnya bagaikan kilat. Pakaiannya putih bagaikan salju. Ya. Ini pembaruan dari manusia daging ini, ya, manusia menjadi manusia rohani, yaitu mulai wajahnya bagaikan kilat, ada sinar. Ini menunjuk pada pembaruan panca indera, wajah. Dalam wajah itu tempatnya panca indera. Jadi wajah bagaikan kilat berarti pembaruan dari manusia daging menjadi manusia rohani mulai dari wajahnya bagaikan kilat. Ya. Wajah ini menunjuk pada pembaharuan panca indera. Pembaharuan panca indera. Jadi pada saat pembangunan tabernakel, ya, itu dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan. Ya. Musa diperintah Tuhan, kumpulkan bahan-bahan untuk membuat tabernakel. Ya. Mereka kumpulkan apa? Lalu dari mana? Dari mana wong di padang gurun? Di padang gurun mau beli apa? Mau beli bahan-bahan? Mana ada? Ya. Tapi waktu Israel mau keluar dari tanah Mesir, ya, dia mendapatkan, ya, nanti kita lihat emas, perak dan semua bahan-bahan untuk tabernakel dari orang-orang Mesir di sana, tetangga-tetangga. Ini jadi sebelum keluar dari tanah sudah diberkati dan ternyata Tuhan punya maksud, berkat itu dipakai untuk membangun tabernakel. Bahan-bahan ini kalau dikelompokkan menjadi 5 bagian besar, 5 kelompok. Ya, ini perhatikan. Yang pertama, ya, bagian pertama, Keluaran 25 ayat 3. Ini perintah Tuhan kan supaya kumpulkan, ya. Keluaran 25 ayat 3, inilah persembahan khusus. Nah, yang harus kamu pungut dari mereka. Emas, perak, tembaga, logam. Ya, ini. Ya, dikatakan inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka. Jadi ini diperintah oleh Tuhan. Harus itu kan diperintah. Untuk persembahan khusus diberitahukan. Nih loh, ayo mempersembahkan. Untuk apa? Pembangunan tubuh Kristus. Untuk apa? Itu persembahan khusus. Ya, kita tahu persembahan khusus adalah miliknya Tuhan. Ya, yang diberikan, ya, dengan sukarela. Nah, di sini kelompok pertama itu emas, perak, tembaga, ya, logam. Ini rangka dari tabernakel supaya kuat dan teguh, menunjuk pada iman atau hati percaya, mulut mengaku, pengakuan iman. Ini untuk persembahan khusus. Untuk bangun tabernakel dibutuhkan logam.
ya, emas untuk menyalut, ya, perak, ya, untuk alas dan sebagainya, tembaga juga untuk alas dan sebagainya. Kelompok yang kedua, ya, tadi emas perak rangka dalam menunjuk pada iman, hati percaya dan mulut, ini panca indera, mulut mengaku, sama dengan pengakuan iman. Yang kedua, Keluaran 25 ayat 4, kain ungu tua, kain ungu muda, kain germisi, kain linen halus, bulu kambing. Ini kelompok yang kedua, bentuk kain. Ya, kain-kain, ungu, tua, muda, dan lain. Ya, ini untuk dipandang. Kalau saudara mau membuat baju dari kain, pasti ke toko pilih. Pilih dengan mata, oh ini bagus, ini cocok buat aku. Ini bicara tentang indera, yaitu mata. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, yaitu kelompok, ya, yang ketiga bahan-bahan pembuat tabernakel, ya, kelompok yang ketiga, yaitu Keluaran 25 ayat yang kelima. Kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, dan kayu penaga. Kulit ini bicara tentang peraba. Ini untuk membuat tabernakel, dibutuhkan itu. Ya. Dan yang keempat, Keluaran 25 ayat 6, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Rempah-rempah ini itu untuk dicium, baunya harum. Ya, dicium melalui hidung tentunya. Ya. Dan yang kelima, kelompok yang kelima, Keluaran 25 ayat 7, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Ya. Permata. Ini kalau ya yang perempuan, ya, permata ini untuk ditaruh di telinga sebagai perhiasan. Jadi pembaharuan panca indera itu sama dengan pembaharuan bait Allah. Ya, jadi tadi mulut diperbarui, mata diperbarui, peraba diperbarui, hidung diperbarui, dan ya telinga diperbaharui. Ini pembaharuan panca indera. Ini tadi sama dengan pembaharuan bait Allah atau tabernakel. Ya. Kalau dalam Yohanes 10 ayat 22 sampai 23, ya. Injil Yohanes 10 22 sampai 23. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serabi Salomo. Jadi bait Allah ditabiskan setelah selesai itu dibangun. Dan bait Allah itu harus sudah selesai pada waktu mau masuk musim dingin. Begitu juga dengan pembaharuan rohani kita harus sudah selesai memasuki musim dingin rohani. Nanti terjadi musim dingin rohani di akhir zaman. Ya, kalau dulu waktu di tanah Mesir ada hujan es, tetapi yang di tanah Goshen Israel selamat. Nanti di akhir zaman juga akan ada
hujan es, ya, begitu banyak, 1 pon ditambah dengan api ini. Tetapi sebelum sampai masa itu, pembangunan tabernakel, pembangunan ya bait Allah harus sudah selesai. Ya, pembangunan atau pembaharuan rohani kita harus sudah selesai ketika nanti masuk musim dingin rohani. Matius 24 ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Musim dingin rohani itu sebenarnya akhir zaman di mana kasih menjadi dingin, krisis kasih. Kalau kasih menjadi dingin, manusia termasuk anak Tuhan, termasuk pelayan Tuhan, termasuk hamba Tuhan menjadi durhaka. Ya, menjadi durhaka. Praktek manusia durhaka. Ya. Jangan sampai krisis kasih. Kalau terjadi krisis kasih, maka akan terjadi kedurhakaan. Siapapun di dalam praktek manusia durhaka, yang pertama dalam Ibrani. Ya, praktek manusia durhaka gimana sih durhaka? Ibrani 10 ayat 25 sampai 27. Yang pertama, manusia durhaka, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jadi praktek manusia durhaka pertama, tidak setia dalam ibadah pelayanan sampai tinggalkan ibadah pelayanan. Hal ini dimulai dengan biasa tinggalkan ibadah sampai nanti sengaja tinggalkan ibadah. Ini hati-hati di akhir zaman ini. Ya. Kita harus hati, jangan sampai menjadi durhaka. Ya, tinggalkan ibadah, tidak setia lagi. Ya, yang akhirnya ya nanti ya kalau durhaka akhirnya yaitu mengalami suatu yang tidak mengenakan. Yang kedua, praktek manusia durhaka. Matius 10 ayat 21. Matius 10 ayat 21. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya. Dan akan membunuh mereka. Ini praktik kedua. Kedurhakaan dalam rumah tangga. Yaitu mulai terjadi pertengkaran, mulai terjadi kekerasan, apa istilah KDRT, mulai ada perselingkuhan, sampai perceraian dan lain-lain. Ya, ini, ya, saudara dikasih Tuhan, praktek kedua, manusia durhaka. Praktek yang ketiga, Efesus 2 ayat 22. Efesus 2 ayat 22. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi ada roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang. Yaitu penguasa kerajaan angkasa. Jadi praktek yang ketiga
ketiga, mengikuti penguasa angkasa. Ini orang durhaka, mengikuti penguasa angkasa sehingga tidak taat dengar-dengaran kepada Tuhan lewat firman-Nya. Nah, sekarang kita tinggal pilih. Kita mau dibaharui, ada Shekinah Glory, atau masuk musim dingin menjadi durhaka. Kalau sudah masuk musim dingin, tidak akan bisa dibaharui lagi. Sebab itu kita harus mau mengalami pembaharuan sebelum masuk musim dingin atau krisis dingin atau krisis kasih. Kasih sudah menjadi dingin. Tadi diterangkan bahwa pembaharuan bait Allah sama dengan pembaharuan panca indera. Ya, pembaharuan bait Allah sama dengan pembaharuan panca indera. Yaitu yang pertama, pembaharuan yang pertama. Ya, Yohanes 10 ayat 24. Yohanes 10 ayat 24. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Ini pembaharuan pertama. Pembaharuan kulit atau perasaan. Ya, perasaan ini harus dibaharui. Yang dibaharui adalah seringkali kita bimbang. Tadi dikatakan, katakan. Ya, supaya kami tidak hidup dalam kebimbangan. Ya, jadi harus diperbarui perasaan yang dibaharui, yaitu kebimbangan. Terutama bimbang terhadap kuasa Allah saat menghadapi masalah, saat menghadapi pencobaan, saat menghadapi ujian, sehingga kita sering berharap kepada yang lain dan memakai jalan sendiri di luar firman. Ya, ini kebimbangan ya, yang seringkali gitu. Ya, dalam membimbang terhadap kuasa Allah. Yang kedua, bimbang terhadap pengajaran yang benar. Karena apa? Diombang-ambingkan ajaran lain. Ya. Jadi seringkali kita terombang-ambing oleh karena dengan firman. Ya. Yang tadi dikatakan di luar kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi seringkali kalau sudah bimbang, akhirnya mencari alternatif jalan di luar firman. Yang kedua yang harus diperbaharui, yaitu bimbang terhadap pengajaran benar, karena tadi diombang-ambingkan ajaran lain. 1 Timotius 4 ayat 1. 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ini akibatnya kalau bimbang. Ya, kalau sudah bimbang terhadap kuasa Allah, bimbang terhadap pengajaran benar, akhirnya atau akibatnya yaitu murtad. Yang pertama, murtad atau gugur dari iman. Artinya tinggalkan pengajaran yang benar, mengikuti ajaran yang lain tadi, ajaran setan-setan. Sebab itu dalam urapan Roh Kudus, kita harus tadi dikatakan tegas untuk menolak ajaran palsu dan tetap berpegang pada pengajaran yang benar. Akibat yang kedua kalau bimbang, tidak percaya lagi kepada Yesus. Sebab itu hari-hari ini kita harus tegas untuk percaya dan berharap pada Tuhan saja. Ya, ini ya. Jadi pembaharuan bait Allah sama dengan pembaharuan panca indera tadi pertama kulit. Yang kedua
yang kedua, ya, pembaruan yang kedua, ya, yang panjang indah. Yohanes 10 ayat 31. Yohanes 10 ayat 31. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Ini pembaruan kedua. Ya. Mengambil batu untuk melempari Yesus. Ini bicara tentang hidung atau penyembahan. Penyembahan itu sama dengan mengangkat tangan untuk menyembah Tuhan. Tapi di sini, ya, angkat tangan itu, ya, melempari dengan batu dengan tangan. Jadi penyembahan mengangkat tangan untuk menyembah Tuhan, bukan untuk melempari Tuhan dengan batu. Ya, ini sahabat menyerah sepenuh kepada Tuhan, mau periksa diri sendiri. Kalau ada kekurangan, kesalahan ataupun dosa, harus saling mengaku, mengampuni, mengaku dan mengampuni, sehingga kita bisa menjadi satu kesatuan tubuh Kristus. Kalau melempar batu akan terjadi perpecahan, merusak tubuh Kristus. Ya, ini, ya, kalau dalam pemberkatan nikah kan pasti untuk supaya nikah itu utuh, ya, saling mengaku kalau salah, yang satu mengampuni, clear. Ini saudara dikasih Tuhan, ya. Kemudian yaitu yang ketiga, ya, yang ketiga pembaruan, ya, saudara dikasih Tuhan, ya, bait asa pada pembaruan panca indera tadi, yang kedua hidung, yang ketiga Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 27-28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini pembaruan yang ketiga, yaitu telinga. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Yang harus dibaharui, yaitu pembaruan ketika telinga dibaharui untuk apa? Untuk mendengar dan taat dengar-dengaran kepada suara Gembala Agung dan tidak mendengar suara asing. Bahkan kalau ada suara asing lari, ya, lari. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi untuk itu kita mau sungguh-sungguh mendengarkan suara dan dengar-dengaran. Yohanes 10 ayat kelima. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Jadi ukuran tergembala dengan baik adalah bisa mendengar dan dengar-dengar pada suara gembala atau firman dalam pengembalaan, bahkan lari saat mendengar suara asing. Enggak mau mendengar suara asing. Apa suara asing? Suara asing itu adalah berupa ajaran palsu, gosip-gosip yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan suara daging sendiri. Kalau tergembala dengan benar, hasilnya kita akan berada dalam tangan Gembala Agung. Untuk apa? Untuk mengalami jaminan kepastian, untuk pemeliharaan hidup sekarang sampai hidup kekal. Jadi telinga ini menentukan kita berada dalam tangan Gembala Agung atau di luar tangan Gembala Agung. Ya, telinga ini, ya, yang, ya, tadi mendengar, ya, mendengar dan taat dengar-dengaran. Saudara dikasih Tuhan, ya, ini
yang harusnya ada pada kita di hari-hari ini. Mendengar dan taat dengar-dengaran. Jadi telinga ini menentukan kita berada dalam tangan Tuhan kalau kita dengar dan taat dengar-dengaran, atau di luar tangan Gembala Agung kalau kita mendengar suara-suara yang lain, suara asing. Ya, saudara dikasihi Tuhan, sekarang yang pembaharuan keempat. Yohanes 10 ayat 32. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antara yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Ini dikatakan yaitu kuperlihatkan kepadamu. Berarti dengan mata. Ya. Dan 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi kalau tidak ngerti Injil tentang kemuliaan Kristus, itu akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran atau wujud Allah. Jadi pembaruan yang keempat yaitu mata dibaru supaya kita bisa melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus atau firman pengajaran yang benar. Firman pengajaran yang benar untuk membawa orang-orang yang sudah percaya, sudah selamat, supaya disucikan terus-menerus sampai sempurna seperti Yesus dan nanti menjadi mempelai wanita Tuhan. Setelah melihat penginjilan, mata dibaharui, bisa melihat firman pengajaran. Bisa melihat firman pengajaran artinya yang pertama, mengerti saat firman itu disampaikan, saat firman itu diberitakan. Melihat wujud firman pengajaran dalam kehidupan kita, yaitu wujudnya kesucian dan keubahan hidup. Itu wujud firman ada dalam kehidupan kita. Kalau masih belum berubah, kita harus terus melihat firman dengan sungguh-sungguh supaya keubahan itu menjadi wujud yang nyata bagi kita. Ya, melihat. Ya. Ini saudara dikasihi Tuhan. Ini yang perlu dalam kehidupan di akhir zaman ini. Ya, saudara. Ya. Jadi ya, jangan sampai kita putus asa. Ya. Sayangnya adalah kesalahan yang sering terjadi, yaitu orang yang sudah selamat ya, tidak mau mendengar firman pengajaran sehingga tadi menjadi buta. Buta itu hidup dalam kegelapan dosa sampai kegelapan yang paling gelap. Ini kesalahan. Merasa, oh aku sudah percaya kepada Yesus atau saya sudah tidak salah, harus. Ya. Mungkin juga sudah bertobat. Oh sudah dibaptis, harusnya ada pembaharuan. Tetapi tidak mau lanjut. Ya. Tidak lagi mau mendengarkan firman pengajaran yang benar. Akhirnya nggak bisa melihat, akhirnya buta. Kalau buta hidup dalam kegelapan dosa, sampai kegelapan nanti yang paling gelap. Yang kedua, orang yang sudah mengerti firman pengajaran benar,
tapi tidak bisa melihat wujud firman pengajaran dalam hidup. Tidak ada sinar kesucian dan sinar keubahan hidup, sehingga ia tetap buta. Hidup dalam kegelapan sampai kegelapan yang paling gelap. Nah, ini yang kita sama-sama harus periksa, harus hati-hati. Sudah dalam firman pengajaran, tapi enggak bisa melihat wujudnya. Artinya enggak ada wujudnya, enggak dipraktekkan. Yohanes 10 ayat yang ke-32. Injil Yohanes 10 ayat yang ke-32. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antara yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Kalau mata kita bisa melihat firman pengajaran yang benar, sampai melihat wujudnya atau dipraktikkan, maka kita bisa melihat pekerjaan Tuhan atau bisa melihat ladang Tuhan, sehingga kita bisa melayani Tuhan. Ini saudara dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Amsal 30, Amsal 20 ayat 12. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Jadi kalau mata dan telinga kita dibaharui, berarti kita akan menjadi ciptaan khusus yang dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus. Menjadi pelayan Tuhan yang khusus. Pelayan khusus dilengkapi dengan kuasa penciptaan Tuhan. Terutama menciptakan tadi air menjadi anggur, ada keubahan. Kuasa penciptaan air menjadi anggur itu untuk apa? Untuk menghadapi dua masalah besar. Saya ulang. Kalau kita menjadi pelayan khusus, mata dan telinga dibaharui menjadi ciptaan khusus yang dipakai menjadi pelayan khusus yang dilengkapi dengan kuasa Tuhan, terutama kuasa menciptakan air menjadi anggur. Ini kuasa penciptaan air menjadi anggur untuk menghadapi dua masalah besar. Yang pertama, Injil Yohanes pasal yang kedua bicara tentang nikah. Pesta nikah di Kana, ya, sudah kekurangan air anggur. Nikah yang kekurangan air anggur. Apa nikah yang kekurangan air anggur secara rohani? Yaitu ada masalah nikah yang tawar dan pahit, sehingga akan terjadi pada puncaknya, yaitu kawin cerai. Ya. Dan yang kedua, kuasa penciptaan air menjadi anggur itu dibutuhkan untuk menghadapi masalah yang kedua, Wahyu 17 ayat 5. Wahyu 17 ayat yang ke-5. Dan pada dahinya tertulis satu nama, satu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi ini. Jadi kuasa penciptaan air menjadi anggur untuk menghadapi masalah yang kedua, masalah nikah yang najis, yang dikuasai oleh Babel. Ini akan mengarah pada dosa makan minum dan kawin mengawinkan, dosa akhir zaman. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ya, untuk itu kita harus hati-hati di hari-hari ini. Nah, di
Di dalam Keluaran 12 ya. Keluaran 12 ayat 21 ya, sampai dengan ayat yang ke-22 ya. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kamu, sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi." Ya. Ini saat Israel mau keluar dari Mesir. Hisop. Hisop ini seperti lumut ya, yang kecil. Ya, tidak berdaya. Ya. Harus diikat menjadi satu. Kalau hanya satu-satu nggak ada artinya, nggak berguna. Ya, jadi itu hisop itu harus dari hisop kecil-kecil disatukan untuk mengoleskan ya darah itu. Itu tadi mengambil seikat hisop, bukan sendiri-sendiri. Ya, ya. Tadi supaya di apa? Ya, di ambang pintu, ya. Tadi di ambang pintu dioleskan itu dikatakan kamu harus sapukan, ya. Disapu, kalau bahasa kita dikuas gitu ya. Pintu rumah, ya. Pintu rumah bicara rumah tangga. Jadi di sini pelayan khusus juga digambarkan sebagai hisop yang kecil, yang tidak berguna, tetapi mau dipakai Tuhan untuk menolong nikah dan buah nikah yang hancur. Untuk menolong. Nah, syaratnya apa? Hisop itu harus seikat. Berarti harus bekerja sama. Syaratnya itu. Dan dicelupkan dalam darah. Artinya mengalami sengsara daging bersama Yesus. Jadi setelah dicelup barulah hisop itu bisa digunakan untuk menyapu pintu-pintu rumah. Dan rumah itu dilindungi dari kehancuran nikah dan buah nikah dilindungi dari kebinasaan. Ini tugas kita hari-hari. Mulai dari dalam nikah rumah tangga kita sendiri. Kalau ada kuasa penciptaan dari air menjadi anggur, maka kita juga mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Apa yang tidak ada menjadi ada. Segala yang kita persembahkan untuk Tuhan tidak akan hilang. 1 Raja-Raja 4. 1 Raja-Raja 4 ayat yang ke-33. Ia bersajak tentang pohon-pohonan dari pohon aras yang di gunung Libanon, sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata, tentang ikan-ikan. Jadi sebagai hisop kita bisa hidup di mana saja. Ya. Artinya kita hidup hanya dari kemurahan Tuhan. Sampai nanti kita bisa mencapai hidup yang kekal. Sekarang lanjut pembaharuan yang kelima. Ya, tadi 5 panca indera, pembaharuan yang kelima. Yohanes 10, 35, 36.
Yohanes 10, 35, 36. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut ilah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah? Ini pembaharuan yang terakhir, yaitu mulut. Kalau mulut tidak dibaharui, akan dikuasai 3 binatang buas. Setan penguasa di udara, nabi palsu, dan antikris. Ini sudah kita pernah bicarakan. Nah, saudara dikasih Tuhan, praktek lidah yang dikuasai 3 binatang buas. Nah, mari kita lihat praktek lidah yang dikuasai 3 binatang buas. Yang pertama, Yakobus 3, 5, dan 6. Yakobus 3, 5, dan 6. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Lidah bagikan api. Itu sahabat, lidah dikuasai oleh setan, binatang buas di udara. Ini sama dengan perkataan-perkataan yang menimbulkan pertengkaran, menimbulkan perpecahan dan lain sebagainya. Praktek yang kedua, lidah yang dikuasai 3 binatang buas tadi. Yang kedua, Yakobus 3, 7, 8. Yakobus 3, 7, 8. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia, tapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, ini berarti dikuasai oleh antikris, binatang buas yang keluar dari dalam laut. Sebab perkataan-perkataan yang menjelekkan orang lain, memfitnah dan sebagainya, bahkan sampai menghujat Tuhan. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya, kita harus hati-hati di saat-saat ini. Yang ketiga yaitu Yakobus 3:9. Yakobus 3 ayat yang ke-9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ini lidah yang palsu, yang dikuasai oleh nabi palsu, binatang buas di darat. Perkataan-perkataannya palsu. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya, kita sudah melihat pembaharuan bait Allah sama dengan pembaharuan panca indera. Kulit, hidung, telinga, mata, mulut. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, kita akan baca, ya, di dalam Filipi 2. Filipi 2 ayat yang ke-8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi untuk menghadapi lidah yang dikuasai tadi oleh setan Tritunggal, Yesus harus mati di atas kayu salib, sehingga lidah atau mulut itu bisa diubahkan. Lidah yang dibaharui, lidah yang sudah dibaharui, itu digunakan untuk apa? Untuk mengaku dosa pertama kali, untuk bersaksi, dan untuk memuji dan menyembah kepada Tuhan. Kalau lidah kita sudah benar, berarti kita sudah dilepaskan dari 3 binatang buas tadi. Ya. Setan penguasa di udara, ya. Antikris yang keluar dari air, dan nabi palsu keluar dari bumi. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya lidah yang dibaharui kalau pakai untuk mengaku dosa, bersaksi, memuji dan menyembah kepada Tuhan, ya sudah benar, ya, berarti kita sudah dilepaskan dari 3 binatang buas. Sampai Yakobus 3 ayat 2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, karena sudah dibaharui tadi, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi pembaharuan terakhir yaitu tidak salah lagi dalam perkataan, sempurna seperti Yesus. Itu pembangunan bait Allah selesai, panca indera sudah disucikan, sampai mulut yang telah disucikan menjadi sempurna. Kalau sudah selesai, bait Allah selesai, ya, barulah bait Allah ditabiskan. Dan saat itu ada hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Ada Shekinah glory yang turun. Dan nama, hati serta mata Tuhan ada di dalam hidup kita. Namanya ada dalam hati serta mata Tuhan ada dalam kehidupan kita. Ya, 1 Raja-Raja 9 ya. 1 Raja-Raja 9 ya, ayat 1 sampai 3. 1 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai 3. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. 3. Firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonan yang kusampaikan ke hadapanku. Permohonan yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Amin. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Kalau ada Shekinah glory, ada kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita, hasilnya yaitu ada nama Tuhan. Ada nama Tuhan berarti
kuasa Tuhan untuk menyelesaikan segala masalah sampai masalah yang mustahil, dan kita menjadi milik Tuhan untuk selama-lamanya. Ini kalau ada situ, ada nama Tuhan. Ya, dah. Yang kedua, ada mata Tuhan. Ini merupakan kuasa perlindungan dan pemeliharaan Tuhan mulai sekarang sampai zamannya Antikris. Dan yang ketiga, ada hati Tuhan. Ya, ini sama dengan kuasa kasih Tuhan yang diwujudkan pada malam ini lewat perjamuan suci. Korbannya ya, dengan kasih mati di atas kayu salib. Ini saudara dikasih Tuhan. Jadi mari biarlah di hari-hari kita mengalami pembaruan panca indera. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya, sekali lagi mulai dari kulit, ya, hidung, telinga, mata, ya, dan mulut yang terakhir menjadi sempurna. Tidak lagi dikuasai oleh 3 binatang buas. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, tadi sampai lidah ini digunakan untuk mengaku dosa, untuk bersaksi, untuk memuji dan menyembah kepada Tuhan. 1 Raja-Raja 9, ya, 1 Raja-Raja 9, ya, saudara dikasih tadi yang ayat 9, 1 Raja-Raja 9 ayat yang ke-9, telah kudengar doa permohonanmu yang kau sampaikan kepadaku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan untuk membuat namaku tinggal. Ya, untuk namaku tinggal di sana. Jadi ada nama Tuhan, berarti ada kuasa Tuhan menyelesaikan segala masalah. Sekarang banyak masalah-masalah yang diperhadapkan. Tapi kalau ada second glory, ada nama Tuhan, maka mampu menyelesaikan segala masalah. Ada mata Tuhan, sebagai kuasa perlindungan dan perlindungan Tuhan mulai sekarang sampai Antikris. Tuhan memperhatikan kita. Ada hati Tuhan, kasih Tuhan. Ya, kasih Tuhan malam hari ini diwujudkan lewat perjamuan suci. Jadi kita saat ini, ya, makan minum tubuh dan dalam perjamuan suci itu merupakan kasih, merupakan kuasa kasih Tuhan. Pelayan siap, ya, pelayan siap. Yohanes 6 ayat 55 dan 56. Yohanes 6, 55, 56. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Amin. Jadi malam hari ini mari, apapun kekurangan kelemahan kita yang tidak sesuai firman Tuhan, datang kepada Tuhan. Selesaikan. Tuhan memperhatikan. Tuhan menyelesaikan segala masalah. Nama Tuhan. Ada mata Tuhan. Nanti sebentar dalam perjuangan ada hati Tuhan. Yaitu kuasa kasih Tuhan yang kita terima sebentar lewat perjamuan ini. Jadi perhatikan, kalau nanti kita makan minum tubuh dan darah Tuhan, ya, barang siapa makan dagingku minum darahku,
Ia tinggal di dalam aku, kata Tuhan, dan aku di dalam dia. Jadi setiap kita makan minum perjamuan, sesungguhnya terjadi kesatuan kita dengan Tuhan, kesatuan tubuh dengan kepala. Seperti Rasul Yohanes yang bersandar di dada Tuhan, ada satu persekutuan. Biar malam hari ini kita kembali bersandar di dada Tuhan untuk menikmati kasih yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Inilah ya, yang Tuhan nyatakan bagi kita pada kesempatan malam hari ini, dan sebentar kita akan terima tubuh dan darah Tuhan. Ia tinggal di dalam aku, kata Tuhan, aku di dalam dia. Ada persekutuan. Dan biarlah malam hari ini kita menerima tubuh dan darah Tuhan, ya, sehingga kita ada persekutuan dengan firman-Nya, ya, pada saat itu. Biar itu menjadikan satu doa kita, ya, dan juga komitmen kita hari-hari ini ke depan. Tuhan memberkati kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Siapkan tubuh dan darah Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan. Dan kita juga bisa merasakan, yaitu kesatuan dengan Tuhan pada malam hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Bapa, ku persembahkan, haleluya. Persembahkan tubuh, persembahkan kedagingan itu, haleluya Yesus. Sembahan yang hidup, kudus dan yang
Tuhan yang kudus, ibadah yang sejati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seringkali kami kurang memperhatikan Tuhan akan panca indera ini Tuhan, yang adalah pintu masuknya dosa dan juga keluar Tuhan. Mulut seringkali masih mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak berkenan. Oh, apa yang dalam hati ini banyak kotoran dosa keluar. Haleluya, haleluya. Tetapi malam hari ini Engkau sudah menolong kami Tuhan, mengingatkan dan memperingatkan Tuhan
akan panca indera ini yang Bapa dalam surga sepertinya sama dengan membangun tabernakel, yaitu kehidupan kita yang adalah bait Allah Tuhan. Tapi seringkali lewat 5 indera ini Tuhan, masih seringkali dipergunakan yang tidak sesuai dengan kehendak daripada Engkau Tuhan. Sampai pun seringkali tidak setia, bahkan tinggalkan ibadah pelayanan, bahkan terjadi kedurakan di dalam rumah tangga dan tidak taat dengar-dengaran kepada firman-Mu Tuhan. Tapi malam hari Engkau mau merindukan untuk mengalami pembaruan dalam hidup kami ini Tuhan, sehingga kami yang adalah bait Allah akan diperbarui mulai dari panca indera ini Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, sehingga kami tidak lagi bimbang terhadap kuasa dan juga tidak bimbang terhadap firman pengajaran yang benar Tuhan. Oh, Kau tolong sehingga kehidupan rohani ini terus terbangun sampai kepada sempurna nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sehingga juga indera-indera yang lain, baik itu telinga, baik itu mata, baik itu mulut, Engkau yang membaharui Tuhan. Untuk itu biar kuasa Roh-Mu yang menolong dan memberikan kekuatan kepada kami Tuhan, sampai mulut tidak ada salah mencapai kepada sempurna Tuhan. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Sehingga kalau lidah juga diperbaharui, kami boleh mengaku dosa kalau Engkau nyatakan lewat firman-Mu dan menyatakan kekurangan kelemahan bahkan dosa, lidah ini bisa mengaku, bahkan juga bisa bersaksi tentang Injil kemuliaan juga Tuhan. Dan lebih lagi yaitu bisa menjadi penyembah yang benar Tuhan, yaitu menyembah dan sesuai dengan kehendak-Mu sampai penyembahan mencapai pada ukuran yang Kau ukurkan pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya di hari-hari ini juga Tuhan, di saat menghadapi masalah-masalah, apapun masalah yang mustahil, Engkau akan tolong untuk menyelesaikan. Karena ada nama-Mu, nama yang berkuasa, dan juga ada perhatian-Mu, ya, kuasa perlindungan dan pemeliharaan, ya, mulai saat ini menghadapi banyak hal Tuhan, lewat sakit penyakit Tuhan, lewat macam-macam yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Tapi kami bersyukur ada mata-Mu yang melindungi, memelihara kami Tuhan, sampai nanti zamannya antikris Tuhan. Juga ada kasih Tuhan yang malam hari ini sebentar kami akan terima, yaitu tubuh dan darah-Mu, merupakan hati-Mu Tuhan, hati yang penuh kasih, sampai Engkau rela untuk mati di atas kayu salib hanya oleh mengasihi kehidupan ini Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan malam, serahkan semua ke dalam tangan-Mu, biar firman malam ini sudah dengar bisa bekerja di dalam kehidupan kami semua bersama dengan tubuh dan darah-Mu. Karena saat ini saudara dikasih Tuhan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, berarti kami tinggal dalam Dia, Engkau juga tinggal dalam kehidupan. Ada satu persekutuan yang indah di mana kami boleh bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Engkau memberkati kami semua. Ampuni kekurangan kelemahan selama ini, biar saat ini kami akan terima tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau bubuhkan berkat di atas roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah-Mu, kuasa di dalamnya Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kasih-Mu malam hari ini. Sekarang Bapa bubuhkan berkat itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan terima
tubuh dan darahmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat siapkan ya, roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah. Haleluya. Sudah semua? Mari kita pegang tubuh Tuhan di tangan kanan. Kita tinggikan lebih tinggi dari kepala kita. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah Dia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecah dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita pegang cawannya, ada darah Yesus. Darah yang sama. Dahulu, sekarang, selamanya. Di dalam darah ada kuasa untuk menolong kita menyucikan. Bahkan ada kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh jasmani saudara, jamah dan iman. Darah Yesus bekerja untuk menyembuhkan, mengangkat sakit penyakit apapun. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita mengangkat tangan bersyukur kepada Tuhan atas segala kemurahan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih malam ini. Biarlah dengan iman kami menerima firman-Mu, sehingga firman bersekutu dalam kehidupan kami. Demikian juga yaitu lewat perjamuan yang adalah kasih-Mu juga baru kita minum bersama ada dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang akan menolong Tuhan supaya sungguh-sungguh dalam kehidupan kami sidang-Mu ke depan, pelayan-Mu, hamba-Mu ke depan, semakin hari semakin bertumbuh karena Engkau ada di dalam kami Tuhan, dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada dalam Engkau Tuhan. Untuk itu kami tahu, kami percaya bahwa mata-Mu tertuju kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh terpelihara, terlindungi dari segala apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jangan satu pun yang melewatkan ini dengan kebimbangan Tuhan, tapi sungguh-sungguh Bapa dalam surga, kami boleh merasakan Tuhan ke depan kuasa-Mu semakin nyata dalam hidup kami ini, yang terus menuntun kami Tuhan. Sebelum terjadi krisis kasih musim dingin, kami sudah mencapai kepada ukuran yang Engkau tetapkan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Terima kasih, berdoa untuk sidang jemaat-Mu Tuhan. Engkau memberkati dalam hidup nikah mereka masing-masing dalam kesatuan, karena ini adalah satu hal yang nyata dalam hidup ini Tuhan, supaya bisa dijaga sampai mencapai kepada nikah yang rohani, supaya firman-Mu tadi mengatakan tidak ada dalam kedurhakaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat manapun berada. Hari-hari beri kekuatan, kesehatan, pemeliharaan-Mu tetap. Yang bekerja apapun juga Engkau akan menolong Tuhan. Lewat itu pemeliharaan-Mu akan nyata Tuhan. Demikian juga yang sakit Tuhan, juga Engkau akan angkat yang menyebabkan kuasa penyakit, baik yang sakit biasa ataupun yang terpapar dengan COVID. Engkau juga tolong Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan Tuhan untuk mereka bisa Bapa-Mu surga lebih berharap, bergantung hanya kepada Engkau. Dan kuasa kemuliaan, Shekinah kemuliaan akan turun Tuhan, menyembuhkan mereka Tuhan, mengangkat setiap kuasa sakit penyakit apapun bentuknya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus tolong. Roh Kudus tolong. Terima kasih Tuhan. Demikian juga bagi sidang jemaat yang sudah terpelihara diberkati. Mereka sudah memberikan persembahan syukur pekerjaan-Mu untuk diakonia juga Tuhan. Bahkan sudah dengan taat mengembalikan perpuluhan yang adalah milik-Mu Tuhan. Membuktikan mereka sudah diberkati oleh Engkau Tuhan. Demikian persembahan khusus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Itu semuanya oleh karena Engkau Tuhan yang mendorong lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Serahkan juga yang bekerja apapun bentuknya, yang anak-anak sekolah yang mungkin saat ini juga sudah menyelesaikan studinya untuk kenaikan tingkat. Engkau juga tolong mereka supaya mereka tetap berada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami, pelayan-pelayan, dan juga memberi kekuatan kesehatan. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan. Damai sejahtera dan kasih Kau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami hanya dapat mengucap, menyerahkan keberadaan kami ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa kami dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Dan biarlah firman-Mu Engkau akan tolong hamba-Mu Tuhan. Biar menjadi makanan untuk pertumbuhan hidup rohani ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai pada yang akan datang. Haleluya.